Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Artinya bilakullah khair itu adalah pokok dari segala macam kebaikan, pokok dari segala macam kebaikan, sumber dari segala macam kebahagiaan, sumber daripada segala macam keamanan, sumber daripada segala macam kesejahteraan dan kesentosaan. Semua itu berangkatnya daripada takwa kepada Allah. Kemudian wa tawqiru syuyukh, mengagungkan, menghormati orang yang lebih tua, atau artinya syekh di sini adalah yang berumur 40 tahun lebih. Ada pula yang mengatakan syekh itu adalah seorang yang sampai kepada derajat fatwa, orang yang mengajar walaupun dia itu belum umur 40 tahun, dia sudah disebut dengan syekh. Nah, di sini di antara yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki adalah kita itu mengagungkan orang yang lebih tua atau mengagungkan orang yang punya ilmu. Mengagungkannya bagaimana caranya? Melakukannya dengan tindakan, dengan ucapan, cara berucapnya beda. Sebagaimana kita itu berucap kepada orang yang sebaik kepada kita. Kita bedakan. Kita bertindak tanduk, berucap dan sebagainya kepada seorang guru itu beda dengan kita berucap atau berdiskusi kepada yang sesama kita. Itu maksudnya. Wasilaturrahim, begitu pula di antara yang memanjangkan umur adalah silaturrahmi. Nah, jadi menyambung tali kekerabatan. Itu yang paling penting, karena itu kebalikannya yaitu memutuskan tali silaturahmi itu termasuk apa? Termasuk yang dapat mencegah turunnya rahmat, karena termasuk 5 golongan itu. Yang walaupun apapun yang dia lakukan, bahkan kata Imam Ghazali, walaupun dia itu masuk keluar 1000 kali bulan Ramadan, ya dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang masuk bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosanya, berarti orang itu sangat-sangat besar dosa yang dilakukan sehingga murkanya Allah kepadanya sampai-sampai dia diampuni. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu banyak sebab-sebab orang itu diampuni dosanya. Tapi kalau seumpama dia mendapatkan bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, berarti ada dosa lain yang dilakukannya yang mencegah turunnya rahmat Allah itu. Nah, termasuk adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi maka sempit rezekinya dan pendek umurnya. Tapi sebaliknya, yang bersilaturahmi maka dia itu akan panjang umurnya, dimudahkan urusannya, diberkahi segala yang terkait dengannya, kemudian dibanyakkan rezekinya. Nah, oleh karena itu, rahim itu siapa? Biar kita paham, kerabat itu adalah yang kita ada hubungan dengannya karena ada hubungan dengan salah satu daripada orang tua kita. Ada hubungan dengan seseorang karena ayah, ada hubungan dengan seseorang karena ibu, itu termasuk kerabat. Bahkan dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, salasun muta'alliqatun bi arsyir rahman. Ada 3 hal yang bergantungan dengan arsy Allah. Artinya apa? Jika kita itu mencederai salah satu dari 3 hal ini, maka niscaya arsy Allah itu akan digoncangnya. Dan tidak akan diam kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada orang yang melakukannya itu. Apa itu yang 3 yang bergantungan dengan arsy Allah? Yang pertama rahim, kerabat. Kerabat itu bergantungan dengan arsy Allah sambil mereka itu berjanji, meminta, menuntut kepada Allah. Apa itu? Allahumma inni bika an la uqta. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya aku ini tidak diputuskan. Maksudnya, kalau seumpama kerabat itu diputuskan oleh orang yang memutuskannya, maka dia itu akan menggoncang arsy Allah. Dan tidak akan diam arsy Allah kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada orang yang memutuskannya. Makanya kan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya kalau sudah seumpama Allah ingin memberikan azab, ujian, cobaan, bala kepada seseorang, maka ditakdirkan dia itu memutuskan tali silaturahmi. Kalau dia sudah memutuskan tali silaturahminya, maka dengan mudah Allah Ta'ala akan memberikan cobaan, bala dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka salah satu daripada yang bergantung dengan arsy Allah itu adalah rahim kerabat kita. Yang kedua, kenikmatan. Kenikmatan berkata, Allahumma inni bika an la ughfar. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya aku tidak dikufuri. Artinya kalau seumpama nikmat itu dikufuri, maka niscaya arsy Allah itu akan digoncangnya dan tidak akan diam kecuali sampai orang yang mengkufuri nikmat itu diberi
Dan yang ketiga adalah amanah. Amanah itu berlindung kepada Allah Ta'ala dengan berucap begini, Allahumma inni bika an la ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku tidak dikhianati. Artinya apa? Kalau seumpama amanat itu dikhianati, maka niscaya arsy Allah digoncangnya dan tidak akan diam kecuali sampai Allah memberikan azab kepada orang yang mengkhianati sebuah amanat. Nah, itu maksudnya. Pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka beliau melihat di dalam arsy Allah itu ada yang bergelantungan dan sedang menggerakkan arsy, sehingga Allah murka kepadanya. Ternyata ketika dilihat sebuah kerabat, maka kemudian dihampiri oleh Nabi, didekati oleh Nabi, ditanya, wahai rahim kerabat manakah yang kalian adukan kepada Allah sehingga engkau goncang arsy Allah itu? Apa jawaban kerabat itu? Kata Rasulullah, yang sedang aku adukan kepada Allah Ta'ala sekarang ini, yang sedang memutuskan aku itu adalah kerabatku yang aku bertemu dengannya di kakek yang ketujuh. Nah, berarti apa? 7 misal. 7 misal itu wajib sambung. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Menyambung itu maksudnya kalau kita itu punya uang, punya kelebihan harta, kalau dia itu termasuk yang butuhkan, setiap kali kita datang kita berikan sesuatu, atau kita tanggung setiap bulannya, apakah itu berasnya, apakah itu listriknya, dan lain sebagainya. Itu ini yang bikin panjang umur seperti ini, mudah urusan kita itu seperti ini. Makanya Nabi SAW bersabda, man arada an yatula fi umrihi wa yuwassa'a fi rizqihi wa yunsa'a fi umurihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberkati, maka hendaknya dia itu menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi menyambung tali silaturahmi itu kalau kita itu mempunyai kelebihan harta, kita berikan harta kita pada mereka. Ketika mereka membutuhkan, kita bantu. Kalau semua kita tidak punya kelebihan harta, maka paling tidak kita datang ke rumahnya. Kalau kita bisa beli oleh-oleh, kita beli oleh-oleh. Nggak bisa kita beli oleh-oleh, paling tidak kita menyapa. Ketika mereka membutuhkan bantuan, mereka ada hajatan, mereka ada acara, maka kita datang untuk membantu. Dan silaturahmi itu batas maksimalnya, kita itu harus menyambung itu, batas maksimal itu adalah setahun. Nah, jadi kalian juga seperti itu, karena silaturahim itu bukan cuma antara kerabat. Silaturahim itu juga antara murid dengan guru. Bahkan rahim antara murid dengan guru itu nggak bakalan terputus sampai hari kiamat, nggak bakalan terputus. Tapi kalau seumpama rahim antara kita dengan orang tua meninggal, selesai sudah. Ya paling kita dari satu sisi saja kita bisa mengirim pahala, niatkan sedekah kepada orang yang meninggal. Tapi kalau guru dari dua sisi tetap masih hidup, tetap masih bersambung. Bahkan katanya Nabiullah, dan guru itu tetap akan mengawasi kita, menyatroni kita, membantu kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Bahkan kalau dia sudah meninggal dunia, maka lebih lagi memperhatikan kepada muridnya. Karena apa? Pada waktu dia hidup, dia masih terikat dengan mencari nafkah, terikat dengan keluarga, terikat dengan aktivitas-aktivitas yang wajib dia lakukan selama di dunia. Tapi begitu dia meninggal, maka semuanya itu menjadi hanya untuk mengurusi murid-muridnya. Nah, kemudian wa yaqulu hina yusbihu wa yumsi kulla yawmin salasa marrat. Hendaknya setiap pagi dan setiap sore membaca 3 kali. Apa itu? Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wah, itu disunahkan untuk bacanya. Jadi yang pertama adalah Subhanallah, yang kedua La ilaha illallah, yang ketiga Allahu akbar. Sama mil'al mizan, muntahal ilm, mablaghar ridha wa zinatal arsy. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. La ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal. Nah, itu kan dibaca, insyaallah bikin kita itu panjang umur dan mudah rezekinya. Wa yahtariza an qatil asjar ar-rabbah illa inda darurah. Nah, kalau seumpama ada
pepohonan yang masih basah nggak kering jangan dicabut. Nah, kenapa? Karena itu ada manfaatnya. Walaupun itu di jalanan, asalkan tidak mengganggu. Kalau mengganggu bisa mengganggu jalanan, mengganggu orang yang lewat. Karena itu tumbuh-tumbuhan yang ada durinya misalnya bisa mengganggu orang yang jalan di atasnya. Silakan. Atau sudah kering, silakan dihilangkan. Nah, maksudnya apa? Semua yang Allah ciptakan itu kan ada gunanya. Semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Sehingga kalau kita lawan sunnatullah itu atau ketetapan Allah itu, akhirnya akan menjadi sebuah malapetaka. Itu yang dimaksudkan oleh si mu'allif itu. Nah, jadi kalau seumpama ada misalnya di atas kuburan ada pohon, itu jangan hilangkan. Kecuali kalau soal rumput mengganggu dan sebagainya, silakan. Nah, karena selama pohon itu masih basah, selama itu pula pohon itu akan memintakan ampun untuk siapa? Untuk si mayit itu. Nah, kalau sudah kering baru tidak. Begitu pula kalau seumpama di atas kuburan itu dikasih bunga, jangan diambil kalau masih basah. Dan itu haknya si mayit. Karena kita itu ziarah ke kuburan, ke makamnya wali, makamnya soleh, makamnya habaib. Nah, kemudian kita ambil bunganya itu kita ambil. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Itu adalah haknya si mayit. Selama itu masih basah, dia akan mendoakan. Kok kamu ambil? Akhirnya dia nggak doakan lagi. Walaupun maksudnya mengambil keberkahan. Kalau mengambil keberkahan, ambil yang kering, yang sudah nggak mendoakan lagi itu diambil. Nah, tapi yang basah jangan diambil. Karena itu haknya si mayit. Bagaimana kita akan mencegah dia itu tidak mendoakan lagi. Jadi sesuatu yang basah dibiarkan. Pohon yang masih basah, yang masih hidup maksudnya, itu dibiarkan. Karena apa? Ada manfaatnya. Di antara manfaatnya pepohonan yang ada di muka bumi ini adalah dia itu akan mengeluarkan akar-akar, itulah yang akan memasukkan nanti air sehingga tidak terjadi banjir, penyerapan di bumi itu terlaksana. Tapi ketika kita cabut begitu, akhirnya menyebabkan kerusakan alam. Banjir tidak dapat ditahan lagi akhirnya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian wa isbaghul wudu wassalatu bitta'din, dan laksanakan wudu dengan sempurna walaupun di musim dingin, walaupun dengan air yang hangat. Nah, kita harus menyempurnakan wudu dengan cara melaksanakan semua sunnah-sunnah wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wassalatu bitta'din, dan salat itu dengan mengagungkan Allah. Bagaimana caranya? Ya khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk dalam salat? Sebagaimana Ustaz ajarkan, itu membutuhkan kepada pelatihan, membutuhkan kepada terapi, membutuhkan kepada mujahadah. Jadi mulai takbir kita harus tahu apa artinya setiap kata-kata yang kita baca. Karena hati itu adalah sebuah sasaran, sama seperti sasaran panah. Dan hati itu lebih berfungsi daripada mata. Apa yang kita lihat dengan mata, banyak hal yang kita lihat, ada lampu, ada ini semuanya. Apa yang kita lihat langsung masuk, diolah. Sedangkan yang dilihat oleh mata cuma pandangannya saja, tapi di dalam hati, di balik itu apa? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Itu semua dipikirkan dengan hati. Sehingga kalau hati ini pandangannya kosong, tidak digunakan untuk merenungkan atau memikirkan, maka jadilah banyak hal yang masuk ke dalam pikiran-pikiran sehingga tidak khusyuk dalam salatnya. Tapi kalau kita sibukkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, walhamdulillahi kabira, artinya apa? Terus kita hadirkan hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu ya Allah aku meminta tolong. Terus diartikan. Artinya semua satu-satu diresapi, hayati maknanya. Akhirnya apa? Salat kita itu akan sempurna, tidak mudah dimasuki oleh setan. Kenapa? Pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Makanya dikatakan al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk itu tidak mungkin akan disibukkan lagi. Yang namanya pencuri itu masuk ke dalam rumah yang kosong. Kalau ada orangnya, tidak berani masuk dia. Nah, begitu pula setan. Si pencuri itu, pencuri yang paling besar itu kan setan. Nah, dia tidak akan masuk ke dalam hati seseorang ketika hati itu penuh makmur, penuh dengan lintasannya, direnungkan apa yang dibaca atau didengarnya daripada imam direnungkan. Nah, kalau kita nggak merenungkan, kita ngelihat sejadah, kelihatan sejadah, gambarnya bagus banget ya. Oh, Ka'bah itu di mana ini? Jadi semua dipikirkan. Tapi kalau kita merenungkan, kita gunakan pikiran kita untuk merenungkan arti daripada apa yang kita baca, maka kita akan khusyuk nanti tidak. Nah, itu termasuk yang membacakan umur. Bahkan Imam Hasan Basri itu berkata kepada seseorang yang sempit rezekinya,
Maka kata Imam Hasan Basri, perbaikilah sholatmu, maka niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi semua itu tergantung pada sholat. Nah, karena sholat itu kita berada di mana? Di depan hadrat Allah SWT. Bagaimana kita itu meminta atau berada di depan Allah Ta'ala yang semuanya berada di tangannya, ubun-ubun seluruh manusia berada di tangannya, kendali seluruh manusia berada di tangannya, kenikmatan semua yang dibutuhkan manusia ada di tangannya, kok malah kita itu menyepelekan. Sama seperti kalau seumpama kamu minta sesuatu kepada Ustaz, tapi dalam keadaan tidak beradab, tidak sopan santun, dan tidak berakhlak. Kira-kira gimana Ustaz memberikan? Kalau Ustaz memberikan sedikit, tidak akan berikan yang banyak. Nah, kenapa? Karena itulah maka ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mengagungkan Allah ketika sholat, maka Allah akan memberikan semuanya yang kita butuhkan di dunia ini. Bahkan dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, man aslaha sholatahu aslahallahu dinahu wa dunya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki agama dan dunianya. Kemudian wal qiran bainal haji wal umrah, menghindari yang namanya haji dan umroh. Jadi apa? Melaksanakan haji dan umroh. Jadi ayah tariza an qatil asyar ratba illa nadur wa isbagil wudu. Jadi hendaknya itu melaksanakan qiran antara haji dan umroh. Itu termasuk, jadi maksudnya kalau haji itu ya diiringi umroh. Jangan cuma haji saja atau umroh saja. Nah, karena haji dan umroh termasuk yang memudahkan rezeki, menghapuskan segala macam keapesan. Jadi kalau seumpama haji, jangan nunggu umrohnya nanti tahun depan lagi, enggak, sekarang juga, tahun ini juga, itu maksudnya. Jadi setelah haji langsung kemudian kita melaksanakan umroh. Wa hifdzus sehat, jaga kesehatan, itu termasuk bagi panjang umur. Pengen panjang umur, tapi dia itu melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan pendek umur secara medis. Misalnya apa? Tidurnya cuma sebentar, malam enggak pernah tidur, makannya enggak teratur, ya salah sendiri kalau soal itu pendek umurnya. Kenapa? Wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Hendaknya kalian jangan sodorkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala buddan yata'allama syai'an min at-tibbi. Dan seharusnya seseorang itu untuk menjaga kesehatannya, dia itu tahu dengan ilmu medis. Jadi ilmu terkait dengan kesehatan kita, bagaimana caranya supaya sehat, bagaimana cara menjaga kebersihan. Alhamdulillah di pondok juga diajarkan yang semacam itu. Untuk apa? Supaya kalian itu bisa menjaga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, an-nadzafatu minal iman. Dan sebaik-baik pengobatan itu adalah pencegahan. Jadi sebelum datang penyakit kita cegah. Wa tabarraku bil asar al-warida fi tibbi alladhi jama'ahu Syekh al-Imam Abdul Abbas al-Mustaghfiri fi kitabih al-musamma bi tibbin nabawi, bi tibbin nabi alaihi salatu wassalam. Yajiduhu man yatlubuhu. Dan hendaknya perbanyak kita itu membaca kitab Tibbun Nabawi itu loh. Jadi dikarang oleh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustafiri. Di situ sebutkan orang faedahnya pakai kelapa, faedahnya cantuk itu apa, faedahnya semuanya macam-macam disebutkan oleh Nabi, lengkap dengan hadis-hadisnya diriwayatkan di situ. Walhamdulillahi ala tamam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdhalur rusli kiram. Jadi ayo kita sama-sama baca tahlil secara ringkas kepada Al-Imam Az-Zarnuji dan juga para ulama yang disebutkan dalam kitab ini, serta para hadisin, para mufassirin, para fuqaha, para ulama, para doa dan para aulia al-qaumi ajmain. Kita hadiahkan juga khususnya kepada Buya Hasan Harun dan semua yang membantu prosesi pembangunan pondok pesantren ini maupun yang bantu khataman, semuanya semoga diberkati oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberikan pahala yang banyak oleh Allah Ta'ala, digandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, diganti semua keburukannya menjadi hasanat, dan semoga mereka semuanya itu ditambah oleh Allah Ta'ala cahaya kuburannya, cahaya mahsyarnya, cahaya dirinya,